Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sariatun Hasanah dengan NIM E1B02410148. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh lingkungan sosial terhadap perkembangan moral siswa. Pengaruh lingkungan sosial terhadap perkembangan moral siswa sangat signifikan karena lingkungan sosial berperan sebagai tempat siswa belajar nilai, norma, dan perilaku yang diterima oleh masyarakat. Berikut beberapa pengaruh utamanya. Pertama adalah keluarga. Keluarga adalah lingkungan sosial pertama yang membentuk dasar moral siswa. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati biasanya mulai ditanamkan di rumah. Pola asuh orang tua, otoriter, permisif, demokratif, sangat memengaruhi cara anak memandang benar dan salah. Yang kedua, sekolah. Guru dan teman sebaya menjadi panutan dan sumber pembelajaran moral secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan sekolah yang menekankan nilai disiplin, kejujuran, dan kerjasama akan mendorong siswa untuk menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Program seperti pendidikan karakter dan kegiatan ekstrakurikuler yang juga berperan dalam membentuk moral siswa. 3. Teman sebaya. Teman sebaya memiliki pengaruh besar terutama di usia remaja ketika siswa mulai mencari identitas diri. Interaksi sosial di antara teman dapat memperkuat atau melemahkan nilai moral, tergantung pada norma kelompok yang terbentuk. Tekanan sosial dapat menyebabkan siswa mengikuti perilaku moral atau justru menyimpang. 4. Media sosial dan teknologi. Informasi yang diperoleh dari media sosial dapat memengaruhi cara berpikir dan bertindak siswa terhadap suatu nilai moral. Siswa yang sering terpapar konten negatif bisa meniru perilaku tersebut, sementara konten positif bisa memperkaya pemahaman moral mereka. 5. Masyarakat dan lingkungan sekitar. Norma yang berlaku di masyarakat turut membentuk batasan perilaku moral yang diterima. Lingkungan yang kondusif dan penuh teladan moral akan memperkuat karakter baik siswa. Nah, di sini saya mempunyai pertanyaan yang bisa kalian jawab. Pernahkah kalian merasa terpengaruh oleh teman untuk melakukan sesuatu yang awalnya tidak ingin kalian lakukan? Apa hasilnya? Dan apakah kalian merasa itu membentuk sikap atau nilai baru dalam diri kalian? Pertanyaan kedua, apa yang bisa kita lakukan jika lingkungan pertemanan kita justru membawa pengaruh buruk terhadap perilaku dan moral kita? Di sini saya akan memberikan contoh tentang pengaruh lingkungan sosial terhadap perkembangan moral siswa. Bayangkan ada seseorang siswa bernama Raka. Di sekolah, Raka dikenal sebagai anak yang sopan dan rajin belajar. Namun, setelah mulai seiring bermain dengan sekelompok teman yang suka melanggar aturan sekolah, misalnya bolos, menyontek, berkata kasar, perlahan-lahan Raka mulai berubah. Dia mulai malas belajar, sering membantah guru, bahkan berani membolos. Di sisi lain, ada siswa bernama Intan. Intan sebelumnya adalah siswa yang pemalu dan kurang percaya diri. Namun, setelah ia bergabung dalam kelompok belajar yang positif, ia menjadi lebih aktif dan berani bertanya di kelas, dan nilai-nilainya meningkat. Jadi, ilustrasi ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial, terutama teman sebaya, dapat berperan besar dalam membentuk moral dan sikap siswa. Pergaulan yang positif akan mendorong perkembangan moral yang baik. Sebaliknya, pergaulan yang buruk bisa mengarahkan siswa ke perilaku yang menyimpang. Berikut ini adalah pengaitan antara poin-poin pengaruh lingkungan sosial terhadap perkembangan moral siswa dengan teori dari tokoh-tokoh perkembangan moral dan psikososial seperti Piaget, Erikson, Kohlberg, dan Hurlock. Yang pertama, keluarga. Jean Piaget menyatakan bahwa perkembangan moral anak dimulai dari tahap heteronom, usia dini, di mana anak melihat aturan sebagai mutlak dan berasal dari otoritas orang tua. Keluarga berperan besar di tahap ini karena anak belajar nilai dari interaksi dengan orang tua. Menurut Erik Erikson, dalam tahap trust versus mistrust dan otonomi versus shame and doubt, keluarga menjadi lingkungan utama yang membentuk kepercayaan diri dan nilai moral awal. Menurut Hurlock, menekankan bahwa keluarga adalah agen sosialisasi pertama yang sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku moral anak, termasuk dalam hal memberi contoh dan pembiasaan. 2. Sekolah. Lawrence Kohlberg menyatakan
Dalam tahap perkembangan moral konvensional, anak mulai memperhatikan aturan dan harapan orang lain, termasuk guru dan teman sekolah. Sekolah menjadi tempat internalisasi norma sosial dan moral. Menurut Erikson, pada tahap industri versus interiority, anak mulai membangun kompetensi melalui sekolah. Pengalaman positif di sekolah membantu perkembangan rasa tanggung jawab dan nilai kerja keras. Menurut Hurlock menyatakan bahwa pendidikan formal dan non-formal seperti ekstrakurikuler di sekolah membantu mengembangkan kontrol moral dan disiplin diri. Yang ketiga, teman sebaya. Jean Piaget menekankan pentingnya interaksi sejajar dalam mengembangkan moral otonom. Anak belajar bernegosiasi, bekerja sama, dan memahami perspektif orang lain. Menurut Kohlberg, teman sebaya mempengaruhi perkembangan ke tahap moral konvensional dan false konvensional melalui diskusi dan konfrontasi moral. Erikson, pada tahap identity versus role confusion, teman sebaya sangat penting karena remaja mencari identitas dan nilai melalui hubungan sosial. 4. Media sosial dan teknologi. Hurlock menyebutkan bahwa media massa adalah agen sosialisasi modern yang memengaruhi sikap dan nilai anak, termasuk dalam hal moral. Kohlberg menyatakan bahwa konten yang ditampilkan di media dapat memicu dilema moral yang merangsang perkembangan moral, tergantung pada bagaimana anak merefleksikan dan menilai informasi tersebut. 5. Masyarakat dan lingkungan sekitar. Erikson berpendapat bahwa tahap-tahap psikososial menunjukkan bahwa masyarakat luas mempengaruhi perkembangan nilai dan identitas. Misalnya, pada tahap generativity versus stagnation, individu belajar pentingnya berkontribusi bagi masyarakat. Menurut Kohlberg, lingkungan sosial yang menekankan nilai-nilai moral tinggi mendorong individu untuk mencapai tahap moral post-konvensional, di mana nilai universal lebih diutamakan dibanding norma kelompok. Jadi, kesimpulannya, lingkungan sosial mempengaruhi perkembangan moral siswa, sebagaimana dijelaskan dalam teori Piaget, Erikson, Kohlberg, dan Hurlock. Interaksi antara individu dengan lingkungan sosial, mulai dari keluarga, sekolah, teman sebaya, hingga media dan masyarakat adalah stimulus penting dalam pembentukan moral. Perkembangan moral tidak terjadi secara otomatis, melainkan melalui proses belajar sosial yang kompleks. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.